Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini aku mau ke Hamparan Perak, ke kebunnya seniorku Kak Nita. Di sana kita nanti mau lihat-lihat apa aja kegiatannya, apa aja yang ada di sana, dan banyaklah kita ke sana pagi ini. Udah. Oke, selamat siang buat semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita berada di salah satu tempat pembudidaya apa gimana sih, ternak ya? Petani, peternak, tambaknya juga ada. Semua ada. Semua ada sih sebenarnya sini. Kita kenalin aja langsung ya sama pembudidayanya, Pak Haidir. Silakan Pak. Ya, sebelumnya nama saya Haidir Nazmi, ya kan, umur saya 23 tahun. Saya bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Cuman khususnya di sini kita masih dalam proses, tetapi untuk peternakan kita udah berjalan. Ya, terutama ya di peternak bebek lah kan gitu. Nanti bisa kita lihat langsung ke kandangnya atau seperti bagaimana cerita ke depannya lah kan gitu. Jadi ini Bang, awal mulanya ini lahan ini apa gitu? Kalau untuk lahan ini awal mulanya kita bergerak di bidang pertanian dulu. Yang bidang pertanian itu di batang keras. Artinya batang keras itu kita tanam di sini ada pohon kelapa, ada pohon rambutan, ada pohon jambu kristal, ada pohon kelengkeng. Kalau untuk di pertaniannya, seiring dengan waktu, berjalannya waktu, dalam tempo 2 tahun kelapa mulai besar, baru kita beternak. Beralih menambah di bidang peternakannya, itulah kita ternak bebek. Nah, jadi kalau untuk di ternak bebek kita ada kurang lebih sekitar 2000 ekor yang sedang produksi. Jadi kalau untuk sekarang ini ternak bebek itu udah berapa lama Pak? Kalau untuk ternak bebek baru berjalan kurang lebih ya hampir 9 atau kurang lebih 1 tahun lah. Atau sebelumnya saya potong, sebelumnya udah pernah juga gitu atau ini baru? Kalau untuk sebelumnya kita udah pernah. Kita sebenarnya peternak bebek berasal dari Martubung. Awalnya kita peternak bebek di Martubung itu cukup besar lah, sampai kurang lebih 10.000 ekor. Dalam tempo ya sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu. Tapi ada kendala di Martubung, yaitu tentang banjir. Jadi kita pindahkanlah ternak kita ke sini di Desa Kota Datar Dusun 1 Hamparan Perak. Hamparan Perak. Jadi di sini memang kenapa harus di sini? Di sini memang banjir kurang kan, artinya tidak ada pun banjir kan gitu kan. Berarti jadi kalau turun hujan, air langsung mengalir. Karena bukan daerah perkotaan itu kan. Mungkin karena bukan daerah perkotaan. Jadi kalau untuk yang di sana tadi mengenai mesin, di sana ada 2 jenis mesin. Kalau yang di karena kan saya lihat tadi kan kalau abang ini kan masing-masing udah, apakah nanti abang bakal ke depannya mau, sebelumnya kan abang beli ya? Oh, kalau beli, untuk ya? awalnya kita kan? ke depannya masih untuk bibit bebek, bibit masih ayam beli, kita kan? mesti beli. Soalnya tadi di sana tuh ada kayak mesin tetas, ada juga mesin penggilingan. Boleh deh dijelasin satu-satu bang? Kalau di sana itu kan ada mesin 2 jenis alat mesin dan mesinnya kan gitu kan. Di sana itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk yang udah berjalan untuk di bebek. Bebek itu kan butuh pakan. Pakannya itu kan kita kasih pakannya jenis jagung, campuran jagung. Tapi kan jagung itu kita beli kan masih bertongkol, artinya dari kebun langsung. Iya. Nah, bertongkol, situ pun ada contohnya. Kalau kita langsung kasih ke bebek kan dia nggak bisa makan. Berarti dia membutuhkan proses penggilingan agar jadi halus. Di situ kita ada mesin gilingannya, namanya mesin hammer mill tipe 37. Boleh lah kita lihat langsung. Boleh lah nanti kita lihat langsung di situ untuk penggilingan pakan bebek. Bukan untuk hanya bebek. Karena kita ke depannya kambing kita pun pakai pakannya jagung nanti ke depannya. Untuk ikan mas pun jagung. Dan untuk pun udang Paname boleh dicek nanti bahan bakunya terbesar untuk jagung. Jadi bahkan kita ke depan itu mengolah sendiri pakan untuk ke depannya. Makanya kita belilah alat penggilingan itu sendiri. Sedangkan untuk di yang satunya itu ada mesin penetasan. Itu mesin penetasan untuk menetaskan ayam bisa, bebek bisa, angsa bisa, burung bisa. Berbagai jenis unggas ya. Bermacam jenis unggas kecuali telur ular. Gitu kan. Karena nggak ada gambar di situ. Mungkin bisa, tetapi nggak dianjurkan karena berbahaya kan gitu kan. Netes udah bingung orang. Nah, kan gitu. Jadi untuk yang di sana seperti itulah kan, apanya lah item yang untuk yang di gudang kita itu. Atau kita boleh jalan bang? Oke. Kita lihat dulu ya. Ayo. Oke.
ke mesin penggilingan jagung kita tadi kita katakan. Kalau untuk jagung inilah dia. Untuk jagung inilah jagung yang kita beli dari hasil petani daerah Sintis. Petani Sintis, nah jadi jagungnya pun bagus kan gitu kan. Petani Medan pun bagus kan gitu. Artinya dalam kata kutip seperti itu, kualitas bagus jagungnya. Baru kita inilah alat, ini mesinnya, ini alatnya. Ini alat untuk penggilingan Kalau jagungnya. boleh tahu ini bang salah satu tongkolnya ya dimasukkan Ini ya? ya, kenapa sak-sak tongkolnya kan gitu kan. Jadi salah satu tongkol ini kan kita kalau inilah ini seperti inilah contohnya kan. Kalau ini kan untuk ini biji-bijiannya. Tongkolnya ini pun ada manfaatnya juga, Bu, kan gitu. Tongkol ini salah satu untuk manfaat untuk ternak antibiotik. Untuk kekebalan tubuh ternak. Di tongkolnya ini ya Di pak ya? tongkol ini terdapat antibiotik untuk kekebalan tubuh ternak kan gitu kan. Jadi bagus, cukup bagus kan gitu kan untuk perkembangan ternak kita ke depannya. Saya potong tadi ya, kalau nggak salah tadi bapak ada bilang ini juga bakal dikasih sama untuk ternak kambing ya. Iya. Nah, ternak kambing apa tongkolnya aja atau sama juga? Digiling, Juga? digiling sak-sak tongkol-tongkolnya. Oh, itu. Cuman kan kalau kita kasih dia murni seperti ini nah ini ada contohnya, ini hasil gilingannya. Ini halus ya pak Ini ya? hasil gilingannya, inilah dia. Ini kita giling 0,8 mili. Inilah hasil gilingannya kan gitu. Kalau kita semua kasih ini ke kambing, kita kosnya terlalu tinggi, Bu. Kalau Jadi kita kambing ini aja. jadi kan kita tetap campur lagi, olah lagi. Jadi kita nanti bakalan ambil tongkol jagung Oh, dari iya, iya. kebun petani yang dipipil yang dikirim ke pabrik, bakalan kita giling di sini, kita campur lagi sini. Jadi ongkosnya lebih murah. Berarti gitu. untuk jagungnya ini sini nggak terlalu banyak ya? Untuk Terlalu ke banyak. kambing ya? Kalau bisa, Bisa, nanti tapi kambing kita kosnya ya. oper. Artinya oper seperti yang di TV-TV kemarin. Kalau manusia terlalu gemuan nggak apa nama ya. obesitas. Iya, obesitas. Dia nggak bagus kan gitu. Jadi dia harus seimbang. Nggak boleh terlalu berlebihan juga. Memang sih bisa kan gitu. Kalau untuk di apanya? Iya bang ya? Kalau untuk itu motor penggeraknya, kalau ini alatnya. Kalau ini alatnya. Di sinilah kita setiap hari menggiling jagung di lokasi ini lah. Kalau boleh tahu berapa kapasitas dapat dia nih satu hari bang? Kalau untuk dia nggak bisa kita katakan per hari, kita hitung per jam. Kalau untuk 1 jam dia kapasitas dia 500 kilo. 500 kilo ya 500 bang ya? kilo bisa menggiling akan jagung. Ini khusus untuk abang sendiri atau kok ada tetangga juga? Kita di sini semuanya kita melakukan proses sendiri, umumnya itu memang untuk kewajiban untuk sendiri, tapi kita juga jual beli. Jual beli juga sama jual ya, beli. Bang, ya? Jadi kita jual juga produk kita ini cuman nggak mahal-mahal. Jagung gilingnya cuma hanya Rp3.500. Ya, boleh nanti Ya, lihat beli. nomornya di bawah ya. Lihat nomornya di bawah lah nanti kan Di gitu. deskripsi ya. Deskripsi ya. Seperti itulah Iya. apanya. Berarti kan nggak perlu kita beli, kan kalau hanya jagung aja, kalau untuk petani kecil kan mahal ya kan? Mahal. Kalau untuk di kalau untuk di toko lah, sekelas toko lah kan gitu kan. Untuk pipil ini, untuk Pipil aja jenis udah pipil berapa ini ya, kan? udah kena harga Rp5.000. Nah, sedangkan yang udah seperti ini digiling lagi kembali menjadi jagung halus udah kena Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogramnya. Ya, ya. Sedangkan dedak jagungnya aja sekarang udah harga Rp4.000, dedak jagungnya. Jadi kan ini bukan dedak jagung. Jagung kita giling keluar jagung. Nah, jadi bukan dedak jagung kan gitu. Kalau dedak jagung kan sisa ya. nggak barang sisa, seperti itulah dia. Cuman kita giling dengan tongkol-tongkolnya. Jadi masalah persentasi dia 9:1. Kenapa saya katakan 9:1? Karena dalam 1 kilo jagung tongkol itu 900 gram murni jagung. Sedangkan yang tongkolnya 1 on hanya 100 gram. Jadi 9:1 persentasinya kalau masalah untuk di jagung ini. Nah, inilah hasil gilingan yang kita katakan tadi. Berarti di sini bebek juga makannya ini, ternaknya juga nanti kambingnya makan ini, ikannya juga makan ini iya ya. benar. Oke, mantap. Jadi kalau untuk ikan mas kan memang bagus makan jagung. Iya, Kalau iya, dicek iya. pakannya itu nanti kita rebus itu baru kita kasih makan. direbus dulu ya Kalau untuk ikan ya? mas, udang pun seperti itu. Nanti kalau untuk pakannya ya nantilah kita ke depan yang kita bicarakan. Bersambung lah kita nih, Nah, Bang, ya. nanti kita kalau belum ada kan kita belum bisa terlalu panjang berbicara kan gitu kan. Nanti sudah berbuat baru kita jelaskan kembali. Iya. Oke ya, mungkin untuk di mesin sampai di sini penggilingan pakan. Kita lanjut ya Pak, bisa ke sana Pak. Itu saya tengok ada Oh, itu. penggilingan kayaknya ya. Kalau ini Penggilingan. mesin Mesin tetas, tetas Bu. ya? Ah, Oke, kalau ini silakan mesin Pak. tetas. Mesin tetas. Oke, Ture. Jadi kenapa kita ada pengadaan mesin tetas di sini, Bu? Saya potong dulu, sebelumnya ini rakit sendiri atau beli gimana nih, Kalau Pak? ini kita untuk kota kita rakit sendiri semua. Untuk kota masalah di dalam kita rakit semua di sini. Ada kawan, ada mekanik kita memang
khusus untuk membuat ini. Tapi kalau untuk alat kita masih inden, masih ketergantungan. Kita inden dari Jakarta, baru keluar setengah bulan yang lalu. Inilah jenis alatnya kan seperti itu. Alat kontrol lah sejenisnya untuk mengatur suhu. Suhu. Jadi kita lebih mudah kan gitu. Sebenarnya sih nggak perlu ini pun bisa, tapi kita banyak pengerjaan karena kan hal kita bukan untuk di bidang penetasan aja. Kita kan untuk pengembangan, pembesaran sampai menghasilkan telur. Kan gitu kan, jual beli bebek, jual beli ayam, Berarti semuanya bakal ada ya Pak ya? Bakal pertama ada. ya Bapak beli sekarang udah bisa membuat sendiri ya? Kenapa? Jadi saya ulangi lagi, kenapa saya ada pengadaan mesin tetas? Kita kan kedepannya kan mau berkembang, bukan duduk dalam satu titik kan seperti itu. Jadi kita adakan mesin tetas untuk apa? Untuk mendongkrak kos. Selama ini kan kita kan beli bibit bebek, beli bibit ayam itu kan terlalu tinggi harganya, bisa mencapai 7.500 Kalau kita buat sendiri, bisa buat sendiri, kenapa enggak? Jadi kalau jadi kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi kalau kita punya mesin tetas sendiri, memang benar untuk biayanya untuk tahap awal besar, tetapi kan untuk jangka panjang kan memuaskan. Seperti itu. Kalau untuk boleh mau dibuka? Boleh Pak. Oh, kita buka. Kita lihat ya kan. Kita lihat ya. Berarti ini buat sendiri lah ya Pak ya, tanpa cuma hanya ini aja lah ya. Yang Bahan bakunya ya terpal. Ini alat kontrolnya. Nah, jadi kita kalau untuk alat kontrol kita ini kan kita uji coba untuk di ayam. Untuk di ayam itu perlu 38 derajat. Sedangkan suhu yang di dalam sekarang 37,9 derajat. Kan gitu. Untuk kelembapan 60 derajat, kelembapan cocok, cantik. Berarti ini masing-masing ya Pak ya, kalau saya lihat ya ada ayam, ada kalau ada cerita itu gambarnya gini Bu, kalau cerita itu kita mau tetas apa sekarang? Oh gitu. Kita mau tetas berarti apa? ya? Iya, ini contoh kita butuh ayam. Kalau ayam itu kan butuh dia di 38 derajat, bukan berarti harus 38, 37 pun oke. 38 dia mati sendiri secara otomatis alat kita. Ya, berarti ya. Jadi 37,9 udah oke, 37 pun udah oke. Kelembapan pun gitu juga, 59 pun udah oke. Untuk 65, 62 pun udah oke, nggak ada masalah. Berarti ini ada yang di sini terdatar, bisa lah di sini semua Iya, ya. ini kita kasih contoh ya Bu. Ini kan ayam, 38 derajat. Kita tetaskan bebek dulu ya. Kita mau tetaskan bebek nih, istilah apanya. Kalau untuk bebek kita butuh Bu 38,3 derajat. Kelembapan tetap 60% untuk kelembapan. Jadi kalau untuk ini untuk bebek, untuk angsa pun ada Bu. Angsa ada ya. Kita tinggal kontrol angsa. Untuk angsa dia memerlukan 38,5 tergantung apa yang derajat. kita masukkan. Apa yang mau kita masukkan? Keluar sendiri Tinggal otomatis kita. ya. Ambil nih ya Bang ya Ini tadi ya. ini kan kita katakan tadi kan mesin tetas mesin tetas otomatis kan ya. gitu kan. Jadi kan kita menguji keotomatisannya kan gitu kayak kan Bang. Iya. Jadi kalau untuk ini saat ini kita tetaskan dulu di ayam. Ayam kita tadi kita butuhkan 38 derajat sesuai ini. Ya. Jadi suhu di dalam 38 derajat. Jadi secara otomatis ini mesin kita mesti mati. Mati ya. Kita cek ya benar nggak ya kan? Dia otomatis atau tidak. Kita buka dulu. Inilah dia. Jadi kenapa dikatakan otomatis? Kalau dia ini kan suhunya udah menyala. Memang nggak terdeteksi sama video atau handphone kita, tapi kan kita merasakan hawa panas keluar. Kita lihat dia secara otomatis tidak. Coba tapi boleh dicek dulu situ Bu, perkembangan suhu Bu. Suhu terus menurun. Awalnya 38 menjadi 37,9. Mungkin 37,7 atau 37,8 nah. Alat kita akan hidup dengan sendirinya. Itu artinya belum cocok, belum sampai 38 dia butuh 38. Dia jadi harus hidup. Ini dia komponen-komponennya, salah satunya ini bola lampu. Jadi kan kenapa ini komponen kenapa kita kan otomatis tadi kan udah kita tahu dengan kalau suhu yang 38 derajat dia akan mati sendiri. Kalau 37,8 dia udah hidup sendiri Bu. Jadi kalau hidup itu kan berarti kan dia kurang panas Bu. Jadi kenapa dia minta panas? Jadi kita sebut komponen salah satu komponennya kan di sini kan. Ini salah satu komponennya. Pertama itu adalah bola lampu. Mungkin kita udah tahu lah fungsinya bersama apa bola lampu kan untuk memanaskan, untuk menaikkan suhu Bu kan gitu kan. Untuk menaikkan suhu, ini ada beberapa bola lampu untuk kapasitas 2000 butir. Kapasitas berapa? 2000 butir. Ya, berarti 300 per raknya ya? 350 butiran lah per satu raknya. Kalau untuk bola lampu kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bola lampu. Sedangkan kalau untuk kipas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 kipas juga Bu. Iya, jadi saya potong, setahu saya kan kalau telur itu dibolak-balik ya Pak. Iya Ini benar. bisa Kalau nggak untuk juga? masalah bolak-balik kita memang Ada ini sistemnya ada. ya? Gimana, Menggunakan alat yang namanya komponen mesin tetas juga, ini salah satu komponennya. Pak? Nah ini kita udah buat dulu Bu ya. Kita praktekkan lah gitu cara kerja mesin kita. Oh, bisa goyang sendiri ya? Dia bisa. berarti ya? Jadi kan kalau telur itu kan Nah, memang yang katakan Ibu tadi membutuhkan sekian derajat angka kemiringan kan gitu. Iya. Itu pun dia tidak selamanya seperti ini Bu. Dalam tanda kutip Ada jarak waktunya atau? ada jarak waktu 3 jam. Per Per 3 jam jam sekali biasa dia bolak-balik ya? bolak-balik sendiri. Oh, iya. Ya kita dengarlah sama-sama kan bunyi alarm. Kenapa alarm berbunyi? Karena di sini suhunya Bu, kita lihat lagi Bu. Suhunya terlalu rendah Bu. Suhu terlalu rendah menjauhi angka 38. Ya. Secara otomatis alarm mengasih kode sama kita. Kenapa sih alarm bunyi kan gitu kan? Alarm bunyi Bu banyak fungsinya. Yang pertama bisa suhu kurang. Yang kedua terlalu berlebihan suhu. Bisa Kalau juga, terlalu berlebihan suhu kita harus buka ruangan Bu. Oh. Nah otomatis kita harus buka ruangan supaya suhu agak menyebar. Iya. Karena kalau terlalu pun panas telur bisa masak. Terlalu rendah telur tidak bisa berproses dengan baik. Ini fungsinya apa nih Pak? Kalau inilah dia Bu fungsi untuk apanya panel untuk mendeteksi suhu. Mendeteksi Ini fungsi suhu, untuk ya. mendeteksi suhu. Jadi suhu kelembapan, suhu panas deteksi sama dia semua di sini. Inilah alat. Nah, sedangkan itu motor penggerak untuk rak tadi itu dia alatnya kan gitu kan sejenis Oke, dinamo dinamo kecil. ya. Iya. Mungkin di pasaran pun ada juga. Cuman ini kan kita hidup aja secara otomatis maka dia terus bergerak. Tetapi kalau kita matikan ini dia bergerak hanya per 3 jam sekali sesuai dengan yang ditetapkan instruksi dari teori penetasan. Seperti itulah cara kerja sistem kita mesin tetas kita. Untuk kipas, kenapa kipas di sini ada di sana ada kan gitu kan? Ini kan harus kita jelaskan juga. Iya. Kalau untuk di sini Bu, kita pun juga Bu di dalam alat kita ada juga yang namanya di sini. Wah, ini boleh dicek di sini pun ada Kipas beberapa kipas? berapa bola lampu. Iya, bola lampu ada. Di sini pun membantu bola lampu ini ada 3 unit untuk membantu panas bisa disalurkan ini. Jadi kipas itulah yang menyalurkan panas ke dalam juga kan, salah satunya kan seperti itulah dia Bu. Kalau untuk atas bola lampu atas kan ini kan terlalu panas di sini Bu. Karena apa? Lampu kan terlalu dekat dengan telur. Ya. Kalau tidak ada kipas di sini kan otomatis kan panas menumpuk di sini Bu. Iya benar. Makanya Karena kipas berbeda Bu. ya, yang di bawah Panas ya. di tengah sama panas di sini berbeda. Lebih iya. panas di sini. Kenapa harus dikasih kipas di sini? Kipas akan menyerap panas ke bawah. Jikalau di sini terlalu panas. Oh, Sedangkan apa fungsi kipas di bawah? Di sini kan bakalan kita kasih yang namanya kelembapan. kelembapan. Kelembapan itu nanti sejenis kita letak tempat tupperware atau apa sejenis yang kecil-kecil kotak Nampan sabun ya, gitu kan. nampan ya, Nampan kalau pun saya. bisa. Kita taruh air. Di sini nanti kelembapan akan menembakkan ke atas. Iya, iya. Kelembapan itu akan ditembakkan oleh kipas ke atas secara otomatis. Kelembapan pun tersebar kan di dalam ini. Oke. Kalau untuk mesin tetasnya. Ya udah. Jadi cuman segitu aja tadi kita jalan-jalan ke peternakannya Bang Aidir ya. Jadi Bang Aidir ini adiknya dari Kak Nita Sinirko tadi. Tapi progres ke depan kayaknya bagus itu. Jadi sekian aja video yang pertama ini, yang ketiga setelah lama vakum. Mungkin ada video-video berikutnya. Ditunggu ya.